Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga malam ini kita masih diberikan jatah usia. Semoga jatah usia kita semakin Allah berkahi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, kerabat, sahabat hingga kita semua seluruh umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi hingga akhir kiamat nanti. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan membahas yang terupdate saja. Musibah itu apakah azab, apakah cobaan, apakah ujian, apakah peringatan? Ujian keresahan, intinya. Kemudian peringatan pun keresahan, azab keresahan. Tentu itu berbeda. Kalau cobaan itu menimpa orang-orang yang imannya sedang naik. Jadi ketika orang-orang yang sedang ngejos imannya, naik imannya, diuji Allah. Karena Allah mengatakan, jangan kamu mengatakan kamu iman sebelum kami uji. Itulah ujian cobaan bagi orang yang beriman yang sedang naik, itu kan keimanannya. Seiring dengan naiknya keimanan, maka seiring itu pula ujian akan menerpanya. Sebagaimana Allah firmankan sebagai mukadimah, mari kita awali dengan Quran surat 29, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin.
Apakah mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang ya. Yarhamukallah. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Jadi ujian teh inilah yang nama ujian cobaan maka jangan iman. Maka dalam ayat ini Allah bertanya kepada manusia, ya, yang manusia itu telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu diuji? Tidak, kata Allah. Malah setiap orang beriman harus diuji lebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai di manakah mereka sabar dan tahan menerima ujian tersebut. Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam-macam. Umpamanya diuji perintah berhijrah, meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan iman dan keyakinan. Di masa Rasulullahnya, beriman kepada Rasulullah, ayo hijrah demi menyelamatkan, itu kan, iman dan keyakinan supaya jangan terancam. Kemudian dari situ diuji lagi dengan apa? Dengan berjihad di jalan Allah, perang fisabilillah. Kemudian diuji lagi mengendalikan syahwat. Waduh, syahwat. Ya. Semua itu kan ada di dalam jiwa kita. Ya. Jadi, naon istilah nama? Ujian-ujian itu berkenaan dengan jiwa kita. Diuji kok. Kemudian diuji mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah. Ya, diuji mengerjakan tugas-tugas dalam rangka taat kepada Allah. Kalau bulan saumnya jalmin iman, maka diuji. Harus bangun janari, kudu nyiapkeun makanan. Ya, dan bermacam-macam musibah seperti kehilangan anggota keluarga dan hawa panas yang kering menyebabkan tumbuh-tumbuhan mati kekeringan. Semua cobaan itu dimaksud untuk menguji siapakah di antara mereka yang sungguh-sungguh beriman dengan keikhlasan, dan siapa pula yang berjiwa munafik. Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka masih ragu. Maka maksud ayat ini dapat dilihat dalam ayat yang lain. Kita perhatikan, ya, Quran surat 9 ayat 16. Surat 9 ayat 16. Surat 9 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون Sadaqallahul azim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, contohnya dan orang-orang yang beriman. Ya. Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallah. Jadi dari paparan ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa setiap orang yang mengaku beriman tidak akan mencapai hakikat iman yang sebenarnya sebelum ia menempuh berbagai macam ujian. Termasuk ya kita sedang mengimani Al-Quran ya. Datang ujiannya. Hayang loba batur hese atau ujian. Ngajak batur meuli hese beleke. Ujian itu bisa berupa kewajiban seperti kewajiban dalam memanfaatkan harta benda, berzakat, berinfak, bersedekah kan diuji, bener tuh. Namun iman berenang nyodorkeun. Ya. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kemudian hijrah tadi, jihad, membayar zakat, menolong orang yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan, dan bisa juga berupa orang-orang yang sedang terkena musibah. Inilah ya hakikat daripada ujian. Jadi ujian mah kerja lawan iman. Karena dengan ujian itu Allah hendak mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi begitu lolos dengan ujiannya, maka dia akan naik kelas, akan lebih tinggi derajatnya. Pun seperti sekarang yang terjadi ya Cianjur, kalau memang yang diujinya sekarang orang-orang yang beriman, bisa saja. Ya, menurut data banyak pesantren yang roboh. Santri-santrinya tertimpa reruntuhan. Gitu kan. Itu benar-benar ujian. Ya. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan itu Allah menyatakan wala nabluwannakum, dan benar-benar akan aku uji, kata Allah, kami akan menguji. Wala nabluwannakum, menguji kalian. Jadi benar apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ujian itu berlaku hanya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita perhatikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 168. Surah 7 168.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada orang yang tidak beriman. Tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Kalau dalam ayat ini kami membagi-bagi atau memecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan di antaranya ada orang-orang yang tidak soleh, berarti salah. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk. Berarti ya ujian, cobaan itu akan diberikan oleh Allah. Dan kami coba wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi masalahnya adalah ya ketika kita hidup di dunia ini ayat soleh, ayat salah, semuanya akan diuji. Soleh diuji ku kasolehanan, salah mah merenang disiksa, dan diuji dulu. Karena sekali lagi tadi ujian, cobaan itu hanya menimpa orang-orang yang benar. Jadi cobaan atau ujian adalah istilah yang diberikan kepada orang-orang yang tingkat keimanannya sudah tinggi, atau seseorang yang tingkatan keimanannya bertambah ke tingkat yang lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menguji sejauh mana tangguhnya atau kuatnya iman orang tersebut. Apakah dengan ujian itu akan bertambah keyakinannya atas kebesaran Allah, atau apakah dengan segala kesulitan dan kebahagiaan yang diberikan Allah semata berbuat karena manusia atau karena Allah. Dan hendaklah kita sebagai manusia biasa yang masih jauh tingkat keimanannya, tentu ya sering berbuat ria, takabur, sombong. Ya bisa jadi. Ya. Namun tentu ketika seseorang ya diuji dengan berbagai macam ujian, padahal kergetol-getolna ibadah, padahal wah tinggi-tingginya iman, oh ternyata inilah ujiannya. Ya, itu ujian dan cobaan. Kemudian yang kedua, peringatan. Keresahan hari peringatan. Peringatan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang lemah imannya. Iman anu lemah imannya. Ya.
Kalau bagi orang-orang yang lemah imannya itu peringatan, diingatkan. Ya. Peringatan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang lemah imannya. Misalnya orang yang sholatnya jarang-jarang, puasa Ramadan jarang-jarang, sholat tidak tepat waktu, mengumbar aurat, suka gosip, ria, takabur, dan masih dikelilingi oleh penyakit hati. Bila ditimpa musibah atau sakit, itu merupakan peringatan dari Allah agar dia introspeksi diri atas segala kesalahan di masa lalu. Nah, sikap orang yang lemah imannya ini Allah firmankan dalam Quran surat 29 ayat 10-nya. Surat 29 ayat 10. Maka di Aus hartos namanya. Dan di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, karena Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia. Ya. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman, ya, kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Maksudnya orang itu takut kepada penganiayaan manusia terhadapnya karena imannya, seperti takutnya kepada azab Allah karena itu ditinggalkannya imannya itu. Diperingatkan. Ya, jadi sikap orang yang lemah imannya dalam menghadapi cobaan. Tahun kieu geuningan. Orang beriman teh kalau dia nyeri. Gitu nya. Nah, orang iman teh laki. Sampai ada orang yang disebutkan oleh Allah seperti cenah ibadahnya seperti di tepi. Nemer. Apabila keberuntungan, cenahnya diuji kebaikan berarti. Maka dia berkata, iya agama alus, tapi untungnya. Nah, begitu diuji dengan berbagai macam kesempitan, naon kieu geuningan cenah ngaji teh agama teh. Itu ditimpa dengan gitu ya. Itu di zaman Nabi ada ya. Itu surat 22 ayat 11, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 11. Ya, 22 ayat 11. 22 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Wa in
أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أصابته فتنة ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Nah, ieu mah jelema teh dinu agama teh noong-noong piuntungeun teh hukum. Celah Nya lamun piuntungeun tah ieu sapoe beragama teh ieu pituiteun hukum. Lamun begitu diuji dengan kesempitan, naon dituturkeun teh kieu cenah. Ya. Ayat ini menerangkan bahwa ada pula sebagian manusia yang menyatakan beriman dan menyembah Allah dalam keadaan bimbang dan ragu-ragu. Mereka berada dalam kekhawatiran dan kecemasan. Apakah agama Islam yang telah mereka anut itu benar-benar dapat memberikan kebahagiaan kepada mereka di dunia dan di akhirat? Jadi bener teh itu agama teh bakal merek kebahagiaan. Mereka seperti keadaan orang yang ikut pergi perang, sedang hati mereka ragu-ragu untuk ikut itu. Jika nampak bagi mereka tanda-tanda pasukan mereka akan memperoleh kemenangan dan akan memperoleh harta rampasan yang banyak, maka mereka melakukan tugas dengan bersungguh-sungguh seperti orang-orang yang benar-benar beriman. Sebaliknya, kata Allah, jika nampak bagi mereka tanda-tanda bahwa pasukannya akan menderita kekalahan dan musuh akan menang, mereka cepat-cepat menghindarkan diri, bahkan lari dari medan perang. Ya. Bahkan kalau ada kesempatan mereka berusaha untuk menggabungkan diri dengan pihak musuh. Coba, ayat begitunya. Keadaan mereka itu dilukiskan Allah dalam ayat ini. Jika mereka memperoleh kebahagiaan hidup, rezeki yang banyak, kekuasaan atau kedudukan, mereka bergembira memeluk agama Islam. Mereka beribadah sehusu-husunya, mengerjakan perbuatan baik dan sebagainya. Tetapi jika mereka memperoleh kesengsaraan, kesusahan hidup, cobaan, musibah, mereka menyatakan bahwa semuanya itu mereka alami karena mereka menganut agama Islam. Di Islam sangsa. Jadi saya teringat cerita suami istri Tionghoa, suaminya masuk Islam, si istrinya belum, nggak mau. Nah, setelah masuk Islam, kemudian, wah pokoknya mah, dirangkul lah, loba dulu, wah. Dia bangganya, alhamdulillah dengan Islam terpenuhi, loba dulu. Arika dia kenana, si eta anu ngaku dulu teh, kasih orang anu lebat Islam teh, harinya duit. Cek pemajikan teh, ari mana teh salah, cenah asup agama teh, cenah, yang sarahkeun cenah, harinya duit, cenah. Cek pemajikan teh. Akhirnya dia bingung ya, aduh kumaha cenah cara ngajawabna, cenahnya da atuh maklum mualaf ya. Ya kudu kumaha cara ngajawabna ya, jadi bingung cenah. Baiklah cenah. Pan orang teh kudu loba amal cenah kan gitu nya. Pokona mah cenah ngajawab saya sabisa-bisa we cenah ka pamajikan geus beres. Eta keur deui cenah aya kejadian. Waktu terjadi Ahmadiyah diserang, masjidnya diparedoba. Langsung nanya pemajikan teh, hari mana cenah Islam nu mana? Islam nu paledog masjid, anu di paledog masjid. Aduh, aing lieur deui cenah ngajawab ka pamajikan.
Dari bigan ka ayeuna pamajikan teh mau asup Islam. Tapi suami nama istiqomah ya, bahkan jadi haji itu hajian dapat duit itu. Bahkan bergerak di bidang sosial gitu ya, wah nyumbang kau itu wah sampai pernah ke saya juga ya, ke Cijapati Jawa banjir datang mau bantuan itu. Jadi nah disinilah ya letak ujian itu. Jadi kalau benar-benar iman yang pancet istiqomah, moal galide, moal gedag kalinduan, unggul kalinduan, moal gedag keanginan. Kokoh dia dalam keyakinannya, istiqomah walaupun apapun yang terjadi. Maka ketika Rasulullah memuji para sahabatnya ya, siap cenah ya, kita akan berjuang walaupun dalam suka dan duka itu. Sebab pasti aya ngaran-ngaran perjuangan teh aya suka dan duka. Nah, mereka masuk Islam bukanlah karena keyakinan bahwa agama Islam itulah satu-satunya agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Tetapi mereka masuk Islam dengan maksud mencari kebahagiaan duniawi, mencari harta yang banyak, mencari pangkat dan kedudukan, atau untuk memperoleh kekuasaan yang besar. Karena itulah mereka kembali menjadi kafir jika tujuan yang mereka inginkan itu tidak tercapai. Pada ayat-ayat yang lain Allah menerangkan perilaku mereka. Kita buka ayatnya. Surat An-Nisa surat 4 ayat 141. Dibaca artinya saja. Surat 4 ayat 141. Bismillah. Yaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dan orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Allah di dia kece. Artinya beda. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Allah tidak akan musnah. Nah, ini sangat menarik sekali ya. Allah menerangkan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang telah menyia-nyiakan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya ya. Apalagi kelak di akhirat. Akibatnya di dunia mereka mendapat bencana ya, kesengsaraan dan penderitaan lahir batin, dan di akhirat nanti mereka akan memperoleh siksa yang amat berat dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena ketidaksabaran dan tidak tabah itu mereka akan memperoleh kerugian yang besar dan menimbulkan penyesalan selamanya. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Khosirud dunya wa khosirud akhirat. Dia rugi dunia dan rugi akhirat. Kemudian kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya, menguji orang-orang yang lemah imannya dengan ujian yang bertubi-tubi sehingga akhirnya dia meninggalkan keimanannya. Banyak ya orang anu tadi teh anu lemah imanna begitu diuji kolea bae gitu. Nah, cara kieu. Ya, jadi kolea bae terus. Gitu. Sehingga dia akan menyesal. Anu tadina dia faham terhadap agama, tapi ya gitulah belang betong teh
lemah imannya, maka ketika diuji dia lasut minat keimanan. Kemudian yang terakhir, azab itu bagi siapa? Ya, cobaan atau ujian. Kemudian peringatan. Yang ketiga, azab. Ini sangat jelas. Azab itu hanya bagi orang-orang yang kafir. Karena orang yang beriman itu tidak akan diazab. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu. Karena siksaan azab itu hanya akan menimpa orang-orang yang kafir. Masih surat 4 ayatnya 147-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa kana Allahu syakiran 'alima. Shadaqallahul 'azim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Shadaqallah. Karena yang diazab, yang disiksa itu adalah orang-orang kafir. Allah tidak akan menyiksa seseorang secara semena-mena. Allah menyiksa orang-orang munafik hanyalah karena perbuatan mereka sendiri. Kepada mereka telah diberi akal, panca indera dan perasaan, tetapi tidak mereka pergunakan sebagaimana mestinya, sehingga mereka tidak mau menerima petunjuk Allah. Dan jiwa mereka menjadi kotor, serta penyakit kemunafikan bersemi di dalam diri mereka. Apabila Allah memberikan pahala kepada mereka sesudah mereka bertobat adalah karena kesadaran dan keikhlasan yang timbul dari hati mereka sendiri, dan telah melakukan amal-amal soleh yang didasarkan kepada iman yang benar. Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah pembalas jasa kepada hamba-hambanya yang mau bersyukur dan Maha mengetahui setiap amal perbuatan yang dilakukannya, dengan memberikan pahala yang tak terhingga. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti sekali lagi azab itu hanya bagi orang-orang yang kafir, ya. Sebagaimana Allah firmankan, ya, bahwa orang-orang yang akan mendapat azab itu hanyalah orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi walaupun telah datang keterangan-keterangan akan memang kafir mahsyar. Azab dari dunia, ya, dunia saja gitu. Azab dunia, azab kubur, azab akhirat. Ya, jadi komplit sebetulnya. Komplit dia orang-orang kafir. Sama zaman di daerah kubur, dan jawab jadi kafir itu sama orang kafir karena tertentu bisa. Oh iya, ya ada argumen seperti itu, ya. Jadi bagi orang yang kafir, ya masih ada kesempatan untuk bertobat bermaksudnya. Tapi tetap kan ketika dia kafir, kemudian dia diazab betul. Dia diazab betul. Itunya. Ya, seperti begini. Seperti surat 955. Ya. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya
kami memberikan harta dan anak kepada mereka adalah untuk menyiksa mereka, mengazab mereka. Liyu'adzibahum, azab. Sudah sok buka ayat surat 955. Di azab pokoknya mah wayana. Azab mah kerja lengkap. 855. Selain anak kami Iya. Iya aja. Kerasa. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 955. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون صدق الله العظيم. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Jadi Allah memberikan harta dan anak kepada orang kafir itu azab, liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Makanya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak nyawa mereka melayang dalam keadaan kafir. Berarti kalau kelak mereka dalam keadaan kafir yang benar geus diatap ku Allah teh. Sudah pasti geus diatap. Sebab innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Anggar cenah. Sieta mah lek di papagahan, lek dari papagahan oke. Anggar we moal iman. Sudah digariskan dari dunia ini. Dari kata benar belum tentu kalau orang muslim, kalau mukmin mungkin di akhir hayatnya bisa jadi kafir, bisa jadi mukmin. Iya. Kalau ini udah di dunia ini sampai akhirat udah mutlak. Iya. Udah pasti. Sampai kelak cenah, berarti cananya dari kelak teh kan. Dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Ya ini cek ayatnya. Lamun dijawab ku ayat nur Allah. Jadi bayar jangan masuk kafir. Jadi sekarang dia mah benar kena kafir datang aja langsung tobat nanti. Hukum majalahnya di sana gitu. Siram ini aja benar. Tetap diazab seperti Firaun. Langsung balik pikir langsung lagi dia masuk Islam. Gitu. Iya sama, Firaun juga kan gitu akhirnya. Dia mengakui keimanan ketika nyawanya sudah ditenggorokan. Jadi guys, ari geus dieu kakara eling. Matakna carekan, nah kerek ayeuna mah. Tiba heula ka mana wae cenah. Ya. Ini Firaun. So, baca deui surat 10 Yunus ayatnya 90.
sampai 92 coba. Artinya saja. Ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalani dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Eta kan gitunya tadi cek maknurnya. Ya kan kafir kah? Bisa kita ajak ternyata coba. Tapi kan kalau coba itu masih kena di dalamnya itu. Maksudnya diselamatkan dari kematian. Sebelum selamat berubahnya. Oh, jadi tobat apa nanti? Itu benar. langsung tobat benar meninggal atau meninggalkan masjid diselamatkan ada di itu sudah. Ya, bisa jadi. Belum ini itu sebelum dia tobat, dia kena azab, dia bertobat, mengakui bahwa Israel benar. Iya. Jadi ada kejadian orang yang mati suri, ada kan yang mati suri. Iya, betul. Kemudian perjalanan pas udah hidup lagi, kalau benar dia Ibadah nate nya. Ya, kan ada kasus Fir'aun mah dicarekannya musabab sok 91 nah. 91 nah, apakah mengapa baru sekarang kamu beriman yang kau telah berkata sejak dahulu karena kau termasuk orang yang berbuat kerusakan. tuh ya carekan. Nah, karek ayeuna mana itu? Kadang dora ada di bawah doraka. Berarti dalam satu musibah itu ada tiga berarti yang ditimpakan ya. Yang satu cianjur lah, ada orang kafir, ya azab. Bagi yang tadi lemah iman, ujian, peringatan. Yang iman tadi ujian. Jadi yang tiga itu tergantung orangnya. Tergantung orang. Terus kalau ada lagi orang ini yang nyeleneh. Kita mau nyeleneh, tapi bagi dia dan kelompok dia itu bukan. Seperti misalkan kita ini banyak kecelakaan ini, berarti ini ada apa? Kita tanyakan. Masa sunatullah katanya? Sunatullah. Iya, itu sunatullah. Udah sunatnya ada kecelakaan, ada musibah, ada apa? Itu sunat katanya, udah nggak ada lagi. Dia bilang begitu. Nah, terus ada lagi yang ngomong, kenapa katanya harus diamnya di daerah yang akan gempa? Di daerah gempa, dekat gunung, karena mulai begitu cina. Dia itu daerah lapang yang dimana? Di pinggir gunung. Ada mantan nyawa. Nah, kalau yang begitu bagaimana? Ya. Jika dia mengimani takdir, ya. Jika dia mengimani takdir, maka apapun yang terjadi, ya itu kan kehendak Allah. Qadarullah. Ya. Sehingga dalam surat dijawabnya surat 57:22. So, silakan. Ya, surat 57 ayat 22-23. Al-Hadid 57 22-23. Ya, silakan. 57 22-23. Cara-cara kapan masih kena goreng. 57 22-23. 22-23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu
Ya, kalau menurut ayat ini ya kalau dia iman kepada takdir, jadi sebetulnya ini sudah ada titis tulis gitu. Sudah ada ketentuan sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Coba, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami menciptakannya. Jadi sancan ayeuna gempa Cianjur teh geus aya ditulis ku Allah teh, cek dulu ayat ieu mah. Sok karek kumaha? Kalau kita mengimani ayat ini, deui harayang garinya deui imahna teh. Dan geus ditulis teh ya. Jelema eta teh kudu di dinya. Takdirna teh. Silakan tawasnya. Geus ditulis. Jadi kan ada isinya itu orang itu ingin menyampaikan suatu musibah itu tidak semata-mata itu terjadi. Dan balik lagi ayat tadi yang mengatakan perbuatan kamu sehingga bukan mana ya caranya? Nah, kan ada selama itu yang di share itu bahwa kalau gempa itu ada 3. Satu. Yang satu tadi ada kemaksiatan, ya, adanya apa itu, ya macam-macam lah ya. Orang-orang yang tidak ingin tadi adanya apa tadi musik-musik, katanya kan, terus apa lagi. Nah itu maksudnya itu menyampaikan pesan itu, tapi mereka tidak menerima bahwa cina bukan masalah itu, bukan masalah ada kemaksiatan di situ. Itu tadi balik ke ayat ini, itu sudah ditulis, Nah maksud saya itu bagaimana ya, antara orang yang menyampaikan ayat bahwa di sana itu ada kemaksiatan. Iya, betul. Coba. Nah, kemaksiatan itu tidak mesti orang yang beriman. Karena orang-orang beriman ini dia, ada lagi kan ayatnya. Mereka juga ikut ambles di situ. Iya, betul. Surat 8:25. Itu 8:25, surat 8 ayat 25. Surat 8 Al-Anfal ayat 25. 8:25. Silakan Ibu dibaca artinya. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Nah itu masuk kan? Takutlah kata Allah, peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja. Karena orang-orang yang solehnya ini membiarkan tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, maka yang soleh lagi kena. Kan gitu. Kedua sudah yang nyocok. Oh sira gigi di barang elok opat kesel kami. Analogi gitu. Anu durakan mah hiji kan di gesakna 5. Eta nu opat teh cek wah teu boga salah. Salah maneh buat ngariung dirinya. Maksudnya itu gini Kak, jadi ayat yang mana yang cocok dengan hal yang tadi? Apakah ada orang yang banyak kemaksiatan atau memang yang tadi itu sunnatul? Iya. Semuanya masuk berarti. Masuk sebetulnya kategorinya masuk seperti surat 4 yang lebih tajamnya gitu, yang lebih tajam ini kan kita itu berdakwah dengan orang-orang yang tadi yang mana? Dia ya itu sudah takdirnya. Sedangkan kita menekankan bahwa di sana ada maksiat. Iya. Dia nggak terima ada maksiat itu. Surat 4 ayat 79. Surat 4 ayat 79. Ya. Surat 4 ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin فمن الله ما أصابك
وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Cocok ayat ini? Dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kezaliman sendiri. Hah? Kezaliman sendiri. Dengan kezaliman sendiri. Jadi ada juga seperti kayak walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk negeri itu iman, takwa, Allah membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Sebaliknya. Ya, fa akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun eta. Ya, kalau memang di tempat itu ada kemaksiatan dan sudah diperingatkan, masih kere terus diazab oleh Allah, ya sudah. Kita sudah memperingatkan. Jadi yang lebih dominannya itu ada kemaksiatan. Ya. Suatu bencana. Ya, jadi kalau memang faktanya demikian ya. Kalau memang faktanya demikian, ada praktek-praktek kemaksiatan perlu dihancurkan, itu fakta. Ya, kalau dilihat dari hadisnya, semua itu terlaknat kecuali orang-orang yang mengaji dan berzikir. Dunia itu terlaknat. Berarti kan udah menurut saya lebih kuatnya bahwa suatu bencana itu menimpa, berarti di sana itu alat untuk orang kampung dan di kampung. Ya. Berarti kemaksiatan. Kemudian misalkan bang, saksi gingsing 70% soleh, 20% salah, kita apakah salah betul semuanya? Kalau mana? Sebaliknya itu 70% kita maksiat, 20% soleh, kita bakal diajar. Bisa nggak begitu? Bisa. Jelas. Dari angka saja sudah jelas. Kalau dong bilang maksiat, bisa. Pasti diadab. Nah, bisa. Jangan oke nih, jangan lima kali aja maksiat mah. Maksiat itu jadi kali. Ya, selamatkan. Ada. Tapi apalagi kalau dia akan terjadi di mana-mana, pasti dominan ada dan maksiat. Ada maksiat. Kesimpulan kecil. Ya, kita simpulkan sebagai penutup 42-30. 42-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Jadi tetap saja Allah Maha Pengampun. Ya, walaupun mungkin sekarang banyak pelaku-pelaku maksiat kemudian diazab, ya, karena perbuatan-perbuatan kemaksiatannya. Tapi Allah pun mengampuni, memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nyapura walau itu kesalahan-kesalahan ate. Itu dengan musibah itu Allah hendak mengampuni dosa dan kesalahan orang-orang yang beriman. Musibah ya, seperti seseorang sakit, kan dengan sakitnya itu menggugur dosa. Ya, letaknya hari pokoknya mah cek Nabi teh ajibun li amril mu'min kulluhu khairan. Pokoknya mah ajib lah, sangat mengherankan perkara bagi orang yang beriman. Ditimpa kebaikan dia bersyukur, ditimpa keburukan dia bersabar, maka itu dua-duanya baik. Jadi bagi orang yang beriman mah khairan lah, baik. Walaupun ada kesalahan, tetapi Allah mengampuni kesalahan-kesalahan. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.